kebutuhan. Pak, Kongres nanti apakah akan menjadikan Projo sebagai partai? Oh, tunggu aja nanti keputusan banyak orang. Kamu udah pertanyaannya udah ini ada dari Rupanya meski sudah pegang Partai Gajah, ada beberapa relawan yang menyodorkan organ mereka buat berganti bentuk jadi partai. Siapa yang disodori? Ya yang punya kepentingan. Buat kuat secara politik 2029 kelak. Siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi? Dia masih akan terus berupaya memperkuat dukungan dari kelompok-kelompok di luar partai yang sekarang sudah eksis. Ya, enggak tahu ini. Sampai kapan dia mau istirahat. Nah, sepertinya mantan presiden itu tahu diri kok. Tak punya kekuatan kuasa yang bisa memaksa buat partai untuk mengusung Gibran tahun 2029. Di titik inilah yang terus dipikirkan buat menghitung apakah pendukung-pendukung itu diarahkan bergabung sama PSI. Ini analisa Begawan terhadap Jokowi ini. Atau bikin partai baru dari relawan-relawannya. Nah, pilihan yang tersedia tidak selalu lancar, melainkan ada sisi kurang dan lebihnya. Pilihan sudah dipertimbangkan ini sejak sekarang ini sama Jokowi. Nah, opsi menggiring, menyatukan, membentuk partai baru. Salah satu potensi yang bisa digarap, kita ngerti lah. Ya relawannya Pak Jokowi yang sekarang masih dekat dengan Jokowi, ya ada beberapa lah seperti Projo dan sebagainya. Nah rencana itu sudah lama digaungkan. Neng sampai detik sekarang ini malah tidak jelas, soyo kabur. Bahkan malah bisa disebut tidak ada kesempatan berganti bentuk. Sing arane situasi politik itu dinamis, mudah berganti sampai berbelok arah gampang, labil. Ada berbagai hal yang mempengaruhi rencana Pak Jokowi itu. Jadi mungkin berubah-ubah karena memang politik tidak bisa dipastikan untuk saat ini. Lah no, sekarang ini sampai sekarang ini masih belum fix kok. Relawan disatukan di partai, mengapa malah jadi buram? Blawur makin ra jelas. Ada yang ngerti toh apa faktor penyebabnya? Kenapa bisa sampai begitu? Lah bagi Om Begawan, sebenarnya tekanan atau pressure itu lagi mendera Pak Jokowi. Maka dia tidak fokus. Bagi kita yang tidak duwe kepentingan kekuasaan, 2029 sih sesuai banget, masih 4 tahun. Namun bagi yang punya tujuan politik, apalagi syahwat kekuasaan masih beludak-beludak dalam hatinya, 2029 tetap tidak akan lama lagi. Tahun depan setidaknya sudah ada bayangan nasib organ relawan mau diarahkan ke PSI. Nah, itu mungkin pikirannya loh. Atau ganti partai, ya ini harus jelas, harus pas ini. Hanya konsentrasi Jokowi saat ini kan terganggu, belum tenang. Masalah yang mampir pada dirinya terus berdatangan dan tak kunjung henti. Sehingga bayangan seolah-olah mudah mengkonsolidasikan dukungan itu ternyata tidak mudah dilakukan. Lu dikira dulu waktu masih menjabat semua serba gampang, perintah jalan itu jadi geni dan sebagainya. Nah, sekarang nggak bisa. Walau tugas kepala negara padat, sela-sela waktu bisa dipakai buat menggalang kekuatan. Lah dia pikir wong pas masih jadi presiden dia bisa mengkonsolidasi pendukung, nanti saat pensiun waktunya kan lebih longgar. Dia pikir begitu. Ternyata yang ada malah sebaliknya nih. Dia lebih disibukkan. Di sisi lain pendukungnya merosot drastis. Yang ada ya cuma orang-orang itu aja. Yang orang genah bermasalah. Aduh. Lah nek makin kecil pendukungnya dikonsolidasi ya buat apa? Rakyat jadi ngerti toh, kekuatan dia sudah habis. Tinggal tersisa para relawan-relawan yang hanya muncul itu saja dan para termul-termulnya. Nah, sudah ngelihat sendiri kan, waktu Ketua Projo, waktu itu Budi Ari ditanya tentang organ relawan mau berubah jadi partai,
Ngomongnya piye coba? Ah itu nanti di kongres katanya yang mau berlangsung tanggal 1-2 November yang akan datang. Neng perhatian raut wajahnya, intonasinya dan psikisnya gak pede atau memperdalam perkara itu. Jawabnya roga ragu. Kesimpulannya kawan, dia sendiri lagi resah dan gelisah. Mau dibawa kemana ini Projo? Gak mungkin merapat ke Pak Prabowo, nah mungkin. Tetap gak akan dapat posisi wong dia aja di reshuffle. Sudah jadi menteri aja dia dicopot loh. Padahal nggak kena kasus loh. Lalu si Budi Ari pada wartawan malah langsung mengalihkan tuh ke isu yang lain. Ini menandakan opportunity buat jadi partai. Genah tertutup rapat, buntu ini. Nah, melimping alias terbuka sedikit saja ndak ada. Sebenarnya kongres ketiga Projo awal November nanti lebih tepatnya mau dikembalikan ke Pak Jokowi. Balik ke wae ora nek fungsine. Budi Ari kesel ya. Dan juga paham sudah tidak ada lagi yang diharapkan dari Jokowi kepada Budi Ari. Padahal dulu ini dia wis sempat nyenggol. Malah ngomong duluan tentang peluang Projo bakal jadi partai. Lu mau bagaimanapun Jokowi sebagai politisi kudu realistis. Walaupun kekuatan materi banyak, duitnya seambrek-ambrek, nek partai baru hasilnya belum tentu efektif buat mendapatkan suara nanti loh. Ya malah buang-buang uang, energi dan sebagainya. Di sisi lain perkara dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi sama ijazah SMA-nya Gibran itu beban politik yang nggak ringan. Yang harus disonggo berdua. Bapak sama anak. Beban terbesar bekas gubernur Jakarta ini ya di situ itu. Sampai sekarang dirinya belum nemu strategi yang paling jitu untuk mengkanter, membalas tudingan-tudingan ijazah palsunya dia sama ijazah SMA-nya yang diragukan milik Gibran. Lah meh ngebalas piye? Wong nyatane yo bluk kok. Kejanggalan-kejanggalannya semakin nyata. Lo memang pantas dipertanyakan ijazahnya Jokowi dan ijazah SMA-nya Gibran. Lu gimana relawan bisa jadi partai kalau jaringan mereka saja orangnya yo wis itu wae. Organ relawan lain saya wis ra ketok, buntute angslup kabeh. Nah, lah apa mau daftar wong-wong biasa lagi? Kasih sembako dulu. Yang tiap hari datang ke rumah Jokowi itu kan banyak itu. Yang mau gabung dukung baru dikasih kaos, yang nolak ya nggak usah kasih kaos, kan gitu gampang. Persebaran organ relawan, Bu Projo, Barajepe, Solmed, Salawi, kok Salawi, apa ya, Samawi, Samawi, Salawi, pasukan bawah tanah, kan tidak merata juga itu, belum tentu atau sulit bagi relawan punya jajaran pengurus sampai 70% di kabupaten kota se-Indonesia. Bahkan yang ada ya cuma Jakarta, Solo, wes, liane nggak ada tuh di kota-kota lain. Di Jawa Tengah aja yang saya lihat di Wonogiri, Sukoharjo, Magelang, nggak ada tuh jaringan relawannya Jokowi. Lagian mensuplai buat kehidupan partai itu nggak murah. Kalau mau jadi partai loh, mungkin Jokowi sadar nih, menjaga konsistensi, membesarkan, meraih dukungan untuk PSI wae. Wes bikin tekanan ora gampang kok. Sudah memasukkan nama Ahmad Ali padahal. Sebagai ketua harian, gue ngenteni nek ngomongnya Kaisang luput. Gak bisa melakukan manuver apa-apa kok. Akibatnya ya begini ini. Orang gak duwe pengalaman organisasi, tidak pernah menjabat di struktur partai, sosokan mengakui sisi partai gajah, nyatanya orang iso ngomong. Gak paham organisasi. Akhirnya dibuatkan ketua harian. Lah manuver melakukan kongres. Ngasih tebakan sosok J sebagai ketua Dewan Pembina. Menarik dua elit Nasdem, berupaya melobi kader parpol lain. Ya belum cukup, nggak bisa mendongkrak. Tidak ada pembicaraan seksi tentang PSI. Lalu membuat orang-orang berduyun-duyun bergabung. Lah pecatan PDIP Solo saja yang katanya mau gabung PSI. Tidak ada kabarnya untuk membesarkan PSI. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nek PSI kuwi balon kena gampang, gari dipompa otomatis gede dhewe, nek ra mbledhos. Dapat dukungan orang berbondong-bondong jadi anggota, bikin KTA tidak seremeh itu.
Lo memangnya dulu pas pemilu 2024 ngusung jargon partainya Jokowi tetap ora payu kok. Lolos Senayan nggak bisa 2, tak. Sementara duit kampanye tembus 80 miliar. Nah, di era kepemimpinan kedua Kaisang ini tagline-nya diganti dari partainya Jokowi ke partai Super TBK. Apa ada perubahan mendasar? Mboten, panggae, pancet ngono-ngono wae lah. Semboyane Super TBK sok-sok nerapke demokrasi di internal partai. Jebul ketua-ketua di daerah hingga ketua harian tetap ditunjuk, ya sama saja dengan ngadali demokrasi. Justru yang bikin mereka sulit besar, ya inkonsistensi mereka itu pada nilai-nilai demokrasi. Logo sama warna partai yang semula merah ganti hitam putih, lambang mawar dijuli gajah. Apakah memiliki daya pikat? Yo renek. Sebab seorang Jokowi meski ahli politik, tetapi basisnya lebih ke media, bukan seorang pemikir yang baru saja dijalankan, narik Pak Ahmad Ali dan Bung Bestar Barus. Ya tidak ada dampak sama sekali. Nah, faktor-faktor itu dalam kalkulasi Begawan menjadikan kemudian organ-organ relawan tidak didorong berganti baju jadi partai. Rasah wae lah. Bot-boti. Mungkin Pak Jokowi yo paham. Lu ngapain diganti model? Lah wonge wae wis paling kuwi-kuwi wae. Dan aneh-aneh itu tingkah-tingkahnya. Sekarang ini loh, anggaplah semua organ relawan melebur jadi satu partai. Ya orang mesti berhasil. Tidak usah ngukur kemungkinan untuk kursi. Wong nyalip dukungan PSI wae belum karuan bisa menggenapi seluruh provinsi, kabupaten sampai kota. Ada pengurusan saja, itu belum tentu bisa. Dan cara ngurus partai itu tidak pernah dijalani, digeluti benar-benar dialami sama Jokowi karena belum pernah jadi pengurus partai. Aku tiba-tiba duwe gagasan ini. Usul gagasan lah. Piye nek organ relawan kabeh ganti jargon menjadi relawan Super TBK. Kan enak toh. Mirip-mirip sama PSI duluan lah. Nyenggol-nyenggol gitu. Ini semacam pro kondisi. Gawe odo-odo sih. Ini aku ngusulke lho karo relawan. Wapian aku ini. Siapa tahu tiba-tiba nanti banyak yang pengen gabung sama relawan. Meskipun tahu itu yang suka nongkrong di TV sama relawan-relawan perempuan-perempuannya itu. Yang lucu-lucu itu. Dan Pak Butiari tidak diam saja harusnya. Atau pasrah sama kondisi di organ relawan. Lah terbukti waktu berkunjung ke Solo, nemui Jokowi, dia rombongan loh, pakai HIS loh. Oh, pas yang teko. Ning ya mung kuwi-kuwi tok wonge. Seolah-olah pengen memperlihatkan ke banyak konten kreator di rumah Jokowi. Dia masih semangat. Masih menghidupkan dan berpolitik. Ya aku kaget. Pas lagi nyari-nyari tayangan di YouTube. Lah kok aku menjumpai belasan channel yang memposting isune podo sama. Apa itu? Apakah Projo akan jadi partai? Ini judul tayangannya loh. Nggak podo plek sih, tapi intinya mengarah ke situ. Atau semacam memancing rasa penasaran orang aja. Luar biasa. Ini menandakan dia mengerahkan orang, mengunggah narasi seragam. Problemnya sing dikongkon ketoke dudu wong mudeng YouTube. Jadi isinya ya hanya gambar mandrek. Lalu ada narasi yang dibacakan. Ya aku malah dadi guyu. Kok yang terlihat secara tayangan itu gambar yang sama. Yakni Budi Ari sesaat sebelum masuk rumahnya Jokowi. Durasi tayangan ini beda-beda. Namun diperhatikan itu dikerjakan oleh seorang saja. Wong siji tok wis ngerjake. Tapi muncul di beberapa YouTube, channel YouTube. Dia memposting di banyak akun dan sengaja ada yang dikasih rekaman rodok dawa. Namun mayoritas kalau saya lihat tidak begitu lama, ya paling 2-3 menit lah. Nek bukan suruhan, tidak akan ada yang begituan. Kita nikmati aja. Apa manuver-manuver Jokowi saat ini yang buat tetap eksis di jagat politik kita, yang punya maksud tertentu, dan arahnya adalah karena nafsu syahwatnya yang belum berhenti dan belum lereh sebagai orang yang sudah menikmati banyak hal dari negara ini. Oke ya, jangan salah paham, salam ngompol, salam Begawan, dadah.